Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Pada kesempatan ini, saya akan bahas soal PR terpilih. Di soal-soal PR tertentu saja yang akan dibahas ya. Dan ini terkait dengan persoalan aplikasi hukum Gauss. Nah, soalnya sudah saya tulis ini ya, termasuk juga sudah saya ilustrasikan. Silinder isolator yang sangat panjang berjari-jari R memiliki rapat muatan volume yang bervariasi terhadap jarak R dari sumbu. Sebagai berikut, rho R sama dengan rho 0 kali A min R per B, di mana rho 0, A, dan B adalah konstanta. Tentukan besar medan listrik di titik yang berjarak R dari sumbu untuk R kurang dari R besar, ya, jari-jari silinder. Kemudian untuk R lebih besar atau sama dengan R, ya, R kecil lebih besar sama dengan R besar. Ya, ini jari-jari silinder, ini adalah jarak dari titik ke sumbu silinder. Nah, untuk memecahkan persoalan ini, ya, kita bisa terapkan hukum Gauss. Ya. Nah, untuk yang R kecil kurang dari R besar, ya, kita buatkan silinder Gauss-nya atau permukaan tertutup Gauss-nya di dalam silinder yang bermuatan ini ya, muatan listrik ya. Kita buatkan, nah ini silinder Gauss-nya, jari-jarinya adalah R, ya. Kemudian panjangnya L. Kita ingat bahwa hukum Gauss kan menyatakan bahwa flux total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup S, dalam hal ini permukaan Gauss ya, atau silinder Gauss dalam hal ini, E dot dA sama dengan QI dibagi dengan epsilon. Ya. Oke, jadi ini secara umum ya, ini hukum Gauss-nya ya. Nah, dalam hal ini untuk silinder yang sangat panjang, ya, arah medan listriknya itu selalu radial keluar ya, menjauhi dari sumbu silinder. Dan bisa kita pastikan bahwa arah dari medan listrik, jadi kalau kita ambil satu elemen luas di sini misalnya, ya, maka arah medan listrik di titik itu akan keluar, ya, dan akan searah dengan arah dari permukaannya ya, vektor permukaannya ya. Ini kalau ini adalah E, ini adalah dA ya. Sehingga integral E dot dA bisa kita ganti menjadi integral E kali dA ya, karena searah. QI per epsilon 0. E-nya konstan ya, karena simetri. Maka ini berarti E integral dA pada permukaan tertutup S QI per epsilon 0. Nah, dA ini sendiri adalah luas permukaan tertutup silinder ya. Nah, permukaan silinder sendiri sebenarnya yang tertutup terdiri dari selimut silinder ya, selimut silinder dan luas dua lingkaran ini ya, penutupnya ya. Namun karena normal dari permukaan ini ke arah kiri ya, dan yang di sebelah kanan ke arah kanan, maka selalu tegak lurus dengan E, sehingga fluksnya pasti 0. Jadi flux listriknya hanya dihasilkan oleh permukaan atau kulit silinder saja ya.
Dan integral SDA ini tertutup, ini adalah tidak lain adalah luas permukaan Gauss. Berarti dalam hal ini adalah luas selimut silindernya. Ini apa? Silindernya berjari-jari R, maka luasnya adalah 2V dikalikan R, ya, luas selimut kalikan dengan L, ya, panjang ini. Ini QI per epsilon. Oke, nah ungkapan ini ya berlaku baik untuk kasus R kurang dari R maupun R lebih besar daripada R. Nah, yang membedakan antara kasus yang A dengan kasus yang B adalah apa? Yakni muatan yang dilingkupinya di sini, ya. Oke, QI-nya. Oke, jadi untuk menjawab yang A, ya, kita harus tahu dulu berapa muatan total yang dilingkupi oleh silinder Gauss ini. Nah, karena muatannya berubah ya terhadap jarak ya, dengan rapat muatan rho R sama dengan rho kali A dikurang R per B, maka kita ingat bahwa rho itu kan dq dv ya. Jadi kalau konstan baru Q per V, tapi kalau misalkan bervariasi ya ini adalah turunan dari muatan terhadap volume. Ya. Nah, sekarang kalau apa namanya kita ingin dapatkan Q-nya, kalau rho-nya sudah tahu ya berarti Q itu akan sama saja dengan atau dq ya sama dengan rho dikalikan dv ya, atau nah ini rho-nya kan ini ya rho 0 dikalikan dengan A min R per B kali dv. Nah, karena yang berubah hanya dalam arah radial saja ya, jadi terhadap jarak dari sumbu, maka V-nya ya bisa kita ganti dari hubungan bahwa volume silinder itu kan Pi R kuadrat kali L, kan ya? Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa dv bisa kita ganti menjadi apa? Turunkan terhadap R. Ya, berarti 2VR kali L dr ya. dv dr sama dengan 2VRL. Sehingga ini bisa kita ganti menjadi kalikan dengan 2V R L dr. Atau kita dapatkan ini 2V-nya kita pindahkan berarti 2V kali rho 0 kemudian kalikan dengan L ya. R-nya saya masukkan ke dalam ya. Jadi berarti kali AR dikurangi dengan R kuadrat per B dr. Oke, ya, ini dq-nya ya. Berarti untuk yang A ini ya, QI-nya adalah tinggal integralkan dq ini. Namun integralnya ya berarti integral R-nya dari mana? Ya dari 0 sampai harga jari-jari Gauss ini kan ya. Dari 0 sampai R ya. Dari 2V rho 0L AR min R kuadrat per B dr. Ini kan berarti karena ini konstanta ya, berarti 2V rho 0L. Nah, integral ini adalah apa? A per 2 R kuadrat kan ya. Sementara yang ini adalah berarti jadi R pangkat 3 ya. Jadi R pangkat 3 dibagi dengan 3B ya. Dengan batas 0 sampai R. Dan tentu saja ini berarti masukkan R-nya ya akan tetap R ini. Dan kalau dimasukkan 0 ini akan 0 ya. Berarti 2V rho 0 kali L. Nah, R kuadratnya boleh kita
keluarkan, kali R kuadrat dalam kurung, berarti tinggal A per 2 ya. A per 2 dikurangi R per 3B. Oke, ini muatan yang dilingkupi oleh silinder Gauss ini ya, yang berjari-jari R. Dengan demikian kalau kita masukkan ke ungkapan ini ya, ke hukum Gauss-nya, maka nah ini saya beri tanda ya. Maka nah tadi kan diperoleh 2 E kali 2 VRL ya. E dikalikan dengan 2 VRL sama dengan QI per epsilon 0. Berarti 1/epsilon 0 kali QI. QI-nya tadi adalah ini. Ya, 2 V rho 0 LR kuadrat kali 2 V rho 0 LR kuadrat dikalikan dengan A per 2 dikurangi dengan R per 3B. Oke. Berarti ada yang bisa kita coret ya. 2V-nya kita coret. Ini di ruas kiri ada, ruas kanan ada ya. Jadi bisa kita hilangkan ini. Ini juga kita hilangkan. Dan R juga hilang satu ya. Ini R, ini ada R kuadrat hilang satu. Maka diperolehlah, oh ya, L-nya juga hilang ya. L-nya juga hilang ini. L, ini ada L. Oke, sehingga diperoleh E sama dengan rho 0 per epsilon 0 ya. Rho 0 kali R gitu kan ya. Kali A per 2 min R per 3B. Atau kalau R-nya kita masukkan lagi berarti kalikan dengan apa? Kalikan dengan AR per 2 dikurangi dengan R kuadrat per 3B. Oke, ya, ini adalah medan listrik di dalam silinder. Ya. Kemudian yang B, ya, yang B, bagaimana di luar silinder untuk R lebih besar daripada R, ya. Nah sebenarnya ya QI-nya sekarang, ya, kalau yang ini QI-nya adalah apa? Seluruh muatan yang ada di dalam silinder ini, ya. Hati-hati bedakan ya, ini silinder muatan, ini adalah silinder Gauss ya. Jadi ya muatan yang dilingkupi oleh silinder Gauss adalah seluruh muatan pada silinder ini, ya. Yang berjari-jari apa? R. Nah, berarti kalau kita lihat ke sini nih, ya, tinggal ganti saja Pak. R-nya, R kecil ini oleh apa? Oleh R ini kan ya. Karena batas integralnya dari 0 sampai R, ya. Maka QI-nya sekarang, ya, di sini QI-nya adalah Q total, ya, dalam silinder berarti 2V kali rho 0 dikalikan dengan L dikalikan dengan R pangkat 2 kalikan A dibagi dengan 2 minus R dibagi dengan 3B, ya. Oke, ya, jadi QI-nya yang ini nih sebenarnya cuman untuk R yang sama dengan R besar ini, ya. Sehingga apa? Maka kita akan dapatkan, ya, E dikali dengan 2V R, ininya tetap ini karena ini adalah luas permukaan silinder Gauss, ya, 2VRL sama dengan yang kanannya QI, QI-nya ini ya, seper epsilon 0 kalikan QI, ya ini kalikan dengan 2V rho 0 L
R kuadrat A per 2 kurangi R dibagi dengan 3B. Sehingga faktor, apa namanya, faktor 2pi-nya kembali kita coret ya. Ini kita coret. L juga kita coret ya. 2pi L. Ya. Kita dapatkan dari sini E sama dengan rho 0 per epsilon 0, rho 0 per epsilon 0 kali R kuadrat ya. R-nya turun ke sini ya. R gitu. Nah, dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan A per 2 minus R dibagi dengan 3B. Oke. Jadi dalam hal ini sekali lagi bahwa terkait dengan penerapan hukum Gauss, ya kita harus pertama membuat permukaan Gauss yang simetri dengan bentuk muatannya. Di bentuk muatannya tersebar pada silinder ya. Jadi harus dibuat seperti itu dulu. Dan kemudian kita harus melihat bagaimana atau berapa ya muatan yang berada di dalam silinder Gauss tersebut. Ya. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.